Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini. Senin 16 September tahun 2024. Peringatan Santo Cornelius, Paus, dan Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 7, ayat 1, sampai dengan 10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ, ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pelajaran sederhana yang bisa kita petik hari ini adalah, setialah pada apapun panggilan dan pekerjaan kita saat ini, pekerjaan kecil dan sepele. Bila dikerjakan dengan sepenuh hati, akan menghasilkan sukacita. Sebaliknya, pekerjaan yang prestisius, jika dikerjakan tidak dengan hati, asal-asalan, apalagi hanya mencari untungnya saja, sudah hampir pasti tidak akan menghasilkan sukacita dan damai. Pelajaran lain yang boleh kita terapkan dalam hidup kita adalah belajar menjadi pemimpin yang membawa dampak positif bagi banyak orang. Sangat besar kemungkinan bahwa perwira itu adalah seorang hidup religiusnya kuat. Maka di akhir kisah ini Yesus memujinya, "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perwira yang beriman itu memberi pengaruh besar pada orang di sekitarnya. Kita bisa melihat bagaimana tua-tua Yahudi mau membantunya untuk menyampaikan pesan pada Yesus. Demikian juga para sahabatnya. Mereka semua adalah orang-orang yang paling tidak setara dengan perwira itu. Dan mereka semua ada dalam lingkaran kebaikan imannya. Kebaikannya menghidupkan iman orang-orang yang ada di sekitarnya. Empatinya pada yang menderita juga merasuk ke dalam hidup orang-orang di sekelilingnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk itulah kita juga dipanggil. Ketika menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang membawa kebaikan bagi sebanyak mungkin orang, terlebih pada mereka yang cinta akan kejujuran, keadilan, kedamaian, cinta pada sesama, dan cinta pada alam semesta. Marilah berdoa. Allah Bapa Gembala kami, Engkau telah memberi umat-Mu pemimpin setia dan martir perkasa, yaitu Santo Cornelius dan Siprianus. Semoga berkat doa mereka, kami tetap teguh, kuat dalam iman, dan ulet dalam memajukan kesatuan di dalam gereja. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.